Aduh, ngurus tanah mahal gitu kan, biayanya mahal, banyak banget yang kayak gitu kan. Emang ada nggak sih SOP-nya biaya PPAT standarnya tuh ada nggak? Oke, biaya yang ada itu adalah biaya akta. Biaya akta itu ada gitu loh. Oke. Biaya akta ada, itu ada 0,5%, ada 1% dari transaksi. Dianggap biaya notaris mahal dan pengurusan itu mahal, mungkin kadang sometimes kita memberikan harga ke klien itu kita dalam satu package. Wow, mahal ya gitu loh. Tapi begitu di breakdown ternyata kadang-kadang dari kita mahal itu pajaknya. Karena untuk melangsungkan suatu AJB itu kan biasanya sebelum tanda tangan AJB ada kewajiban pembayaran pajak penjualan pembelian. Which is why mereka kecilin supaya bayar pajaknya juga nggak gede kan gitu. Yes. So it is legal. Dimasukkan harga transaksi. Oke. Saya nggak bilang adalah dikecilin itu legal, saya nggak bilang gitu. Oke. Saya bilangnya adalah yes. Oke, I'll just keep it at that. Nggak, I won't press anymore, nggak apa-apa. Yes. Di situ aja. Halo guys, balik lagi di podcast Tanya Mas Jordi. Guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu kita hari ini adalah notaris dan PPAT cantik, Ibu Evelyn M.R. Hutapea. Selamat datang, Bu Evelyn. Gimana rasanya, Bu? Ibu ini sekarang adalah narasumber wanita perdana di podcast ini. How are you feeling? Tersanjung ya, tersanjung, senang bisa berada di sini. Ya, senang juga mencoba hal baru. Ini suatu hal baru untuk saya. Ya, di sini kan kita niatnya untuk edukasi, Betul. memberikan informasi gitu kan. Nah, topik kita hari ini tentang the nature of your work, notaris dan PPAT ini. Oke. Ya kan? Ini sebenarnya sesuatu yang sering dilakukan sama masyarakat juga. Jadi aku rasa ini bisa ngebantu banget masyarakat buat apa sih sebenarnya kerjaannya notaris PPAT itu, gitu. Oke. Nah, sebelumnya basa-basi sedikit nih Bu ya. Ibu kok awet muda banget Bu. Aduh. Kita terakhir ketemu tuh aku masih kecil, seingat aku ya. Terus aku udah lumayan dari imut-imut sekarang amit-amit. Bu Evelyn mukanya kok kayak nggak berubah. Amin, Gitu. Rahasianya apa Bu? Rahasianya apa ya? Ya pokoknya menikmati saja setiap saat, setiap waktu. Anggap semua itu adalah perjalanan yang harus dijalanin. Oke. Dianggap happy aja. Happy aja. Right. Dan jalanin aja. Oke. Kita langsung mulai aja ke topik nih. Aku udah nggak sabar. Oke. Monggo. Jadi pertanyaan pertama itu topik kita hari ini ya, notaris dan PPAT. Yes. Apa bedanya? Bedanya notaris sama PPAT. Yap. Pertama dari hal yang diurusin, yang dilakukan. Kalau notaris itu segala hal yang berhubungan dengan pembuatan akte di bidang selain pertanahan. Oh gitu. Jadi perjanjian di perusahaan, mengenai perusahaan, waris, atau ya segala hal yang berhubungan di luar pertanahan. Kalau yang berkaitan dengan pertanahan itu namanya PPAT. Karena Oke. PPAT sendiri singkatannya juga pejabat pembuat akte tanah. Jadi memang segala hal yang berkaitan dengan PPAT biasanya dilakukan oleh PPAT. Lalu yang kedua, notaris itu diangkat oleh Kementerian Hukum. Sedangkan PPAT diangkat oleh Kementerian ATR, BPN. Ya. Lalu yang ketiga, wilayah wewenang jabatannya. Kalau notaris itu meliputi seluruh provinsi. Kalau PPAT di salah satu wilayah di dalam provinsi. Oke. So, let me get this straight. Berarti kalau orang udah jadi notaris itu udah pasti jadi PPAT? Nggak juga, tergantung.
Ada beberapa notaris terkenal yang saya tahu itu mereka tidak menjalankan tugas kePPAT-an, hanya notaris. Oke, berarti Jadi gimana? mereka memang hanya ingin mengkhususkan dirinya berkecimpung di dunia hal yang tidak berkaitan dengan pertanahan. Jadi mungkin perjanjian, perusahaan, waris itu mereka pegang. Oke. Tapi gimana caranya supaya notaris itu jadi PPAT? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi beberapa kayak mungkin ada beberapa tambahan untuk seorang notaris menjadi PPAT, dan yang kedua otomatis mengajukan kepada kementerian untuk diangkat sebagai PPAT. Oke, jadi seolah-olah kayak tesnya gitu ya? Iya, I betul. see. Oke, jadi sebelum itu tapi aku penasaran nih, karena kan ada juga nih PPAT tapi yang bukan notaris kayak kelurahan, ya kan? Ya, Atau kecamatan gitu. ya, Biasanya di pelosok-pelosok tuh. yes. Karena waktu itu peraturannya adalah mereka diperbolehkan karena belum ada saat itu PPAT yang bisa belum menjangkau ke jadi sana. buat yang daerah-daerah yang nggak ada PPAT aktifnya, mereka bisa jadi itu. Oke, that's so helpful. Yes. Karena kan kita juga butuh kepastian ya di Betul. pertanahan. Terus nggak ada PPAT-nya, skakmat dong. No, kecamatan kelurahan bisa jadi PPAT. Masih bisa bantu. Right. So next question, PPAT itu kan pejabat pembuat akta tanah, Betul. right? Right. Jelas-jelas di judulnya aja pembuat akta tanah. Betul. Tapi sometimes orang tuh pengecekan aja datang ke PPAT. Yes. Terus ganti alih fungsi ke PPAT, balik nama PPAT, warisan ke PPAT. Kalau judulnya itu pembuat akta tanah, kenapa bisa banyak banget nih yang di lingkup kerjanya nih? Oke. Jadi pertama biasanya memang notaris itu mencakup PPAT, termasuk PPAT. Jadi mungkin stigma yang ada di masyarakat kalau kantor PPAT itu pasti juga kantor notaris. Nah, jadi wajar saja apabila ada klien datang ingin menanyakan hal di luar seputar PPAT. Oke. Ya, karena memang juga kita sebagai PPAT untuk dalam menjalankan tugas kita juga harus mengecek segala memvalidasi semua yang ditanyakan oleh klien. Misalnya, kalau dia juga misalnya mau datang bukan hanya sekedar pertanahan, kita mesti tanya mengenai identitas klien. Misalnya dia menanyakan mengenai perusahaan. Nah, perusahaan saya mau tanya kapasitasnya sebagai apa. Karena jawaban yang saya berikan juga berbeda. Kalau dia datang sebagai pemegang saham, berbeda dengan saya memberikan jawaban kalau kepada direktur atau komisaris. Hal seperti itu. Atau orang ketiga, malah di luar direktur, komisaris, dan pemegang saham. Begitu juga dengan urusan pertanahan. Apabila ada yang menanyakan saya urusan pertanahan juga sama. Saya tanya kapasitasnya apa. Atau juga mana tahu sebagai agen pertanahan bisa juga. Jadi bukan sebagai pihak dalam sertifikat atau perjanjian. Oke. Yes. I guess that makes sense karena beda orang ya, treatment kasusnya juga beda. Beda kebutuhan juga dong. Betul. Dan anggapan mereka mungkin notaris dan PPAT itu ya sebagai orang yang mengerti hukum ya. Jadi memang saya sendiri juga pengalaman banyak orang datang ke saya, ya curhat juga banyak. Oh gitu. Iya, cuma mengatakan, Bu saya beli rumah nih, tapi kok begini yang sebenarnya nggak relate ke saya karena mungkin saya juga nggak kerjain aktenya, nggak kerjain sertifikatnya, tapi mereka tanya, tapi ya sudah. Mungkin Bu Evelyn emang asik diajak ngobrol aja kali Bu ya. Amin. Tapi itu kan bagian pelayanan dari PPAT dulu. Sumpah kita harus bisa memberikan konseling hukum. Ya sebisa mungkin saya lakukan ya saya bantu. Oke. Ini aku mau coba belak-belakan sedikit nih. Ya. Kan yang tadi aku sebutin tuh pengecekan, ya. Balik nama. Ya. Itu kan BPN Roya deh ya. Roya itu kan semua BPN udah ada servisnya, pelayanannya udah ada gitu kan. Emang terus tapi orang tetap masih datang ke notaris dan PPAT. Ya. Apa sih emang yang bisa diberikan notaris dan PPAT yang BPN nggak bisa? Oke, jadi untuk tadi seperti pengecekan, balik nama dan Roya, kebetulan di sistem di BPN itu harus
masuk ke pengecekan, mendaftarkan balik nama, itu harus melalui notaris. Oke. Akun PPAT. Jadi kita mempunyai sebagai PPAT di satu wilayah tertentu, kita mempunyai akun untuk mengakses ke dalam sistem BPN. Jadi kita bisa melalui kita masukkan permohonan untuk pengecekan, baru BPN memproses pengecekan terhadap suatu sertifikat. Makanya kalau untuk pengecekan balik nama dilakukan biasanya melalui kita. Balik nama juga begitu. Setelah kita melakukan AJB, kita input ke BPN untuk mengajukan balik nama ke atas nama pembeli. Oke. Yes. You mentioned AJB. Ini adalah dokumen saktinya PPAT nih. Ya kan? Tapi ada nggak sih resikonya kalau orang tuh jual beli tanah cuman modal kwitansi doang gitu. Jadi kayak dibalik tangan gitu lah ya. Oh, besar banget resikonya. What would be the risk? The risk is dengan kwitansi atau perjanjian di bawah tangan itu hanya mengikat kedua belah pihak aja, tidak mengikat pihak lain. Let's say misalnya salah satu pihak, either penjual atau salah satu penjual atau pembelinya meninggal, ahli waris belum tentu tahu mengenai hal tersebut. That's true. Ya, jadi sometimes yang pernah saya hadapin juga, ahli warisnya merasa kita nggak pernah menjual, bapak saya, ibu saya nggak pernah menjual. Oh, gitu. Nah, itu yang susah. Kalau ditunjukkan oleh pembelinya, saya punya kwitansinya nih. They can ask, yang buat kwitansinya siapa? Apakah benar itu bapak saya? Yeah. Apakah benar ibu saya? Apakah benar itu memang valid atau tidak? Jadi memang sangat riskan. Nah, dan nggak ada rekornya. Nggak ada rekornya. Yes. Jadi itu memang. Nah, even mereka berdua saja tiba-tiba yang satu berubah pikiran. Yeah. Kok harga yang saya kasih waktu itu kemurahan ya? Mereka bisa mundur, bisa mengatakan saya nggak pernah, gitu. Saya nggak pernah menyetujui ini. Kwitansi itu nggak sah, nggak valid. Nah itu. Jadi memang besar resikonya. Nah kembali ke itikat baik kedua belah pihak. Nah, saya nggak mengatakan itu suatu hal yang salah, karena apa? Kadang memang praktek itu masih dilakukan di antara keluarga apalagi. Nah, itu kembali ke itikat baik masing-masing. Kalau antara dua belah pihak memegang itikat baik, mungkin sertifikat itu nantinya jadi tetap akan terlaksana dengan memulai mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Oke. So sebaiknya lakukan secara SOP ya. Yes, supaya sebaiknya. pasti aman, udah pasti nggak ada masalah. Betul. Oke. Now kita beralih ke kekuatan si AJB sendiri nih. Ya. Sebenarnya AJB ini seberapa kuat sih untuk menjadi bukti kepemilikan? Ya, AJB itu kuat, tapi memerlukan instrumen tambahan, yaitu sertifikat. Yep. Balik nama sertifikat. Nah, AJB ini kuat karena pertama dia memenuhi ada kepastian, memenuhi 4 persyaratan suatu akte itu otentik, yaitu 1. Okay. Pelaku subjek hukum dalam perjanjian itu adalah orang yang memang memenuhi persyaratan, yaitu tidak di bawah umur, dia tidak di bawah pengampuan, jadi memang dia dewasa. Dan yang kedua juga memenuhi persyaratan, dia memang valid ya, dia punya ID yang jelas, dia juga memberikan persetujuan, pihak yang menjual juga ada persetujuannya yang jelas. Itu pertama. Lalu yang kedua, objeknya pun jelas. Jadi ada jual beli dengan sertifikat jelas, tapi ternyata objeknya nggak jelas. Sertifikat ada, ternyata begitu dicek ke lapangan, tanahnya nggak ada, titiknya nggak ada. Nah itu aduh kan, gitu loh, itu aduh kan. Nah itu, jadi objek harus jelas. Lalu yang ketiga, dasar perikatan itu sendiri. Ini bener nggak sih, kepaksa nggak jual belinya? Karena kalau jual beli atas, contoh, jual beli atas utang piutang, jual beli atas pemerasan nggak bisa juga. Ya kan. Nah lalu yang keempat mengenai ya memang sama dengan yang ketiga valid atau tidak. Yang keempat itu dapat dibuktikan memang perbuatan ini itu dilakukan dengan sadar, dengan benar dan jelas, transparan. Itu. Nah biasanya AJB itu bisa dilakukan ya kalau itu semua terpenuhi. Jadi makanya saya bilang biasanya AJB ya kuat.
Ya, Oke. apalagi kalau syaratnya contohnya syarat AJB itu kan pajak-pajak harus sudah dibayar terlebih dahulu. Nah, itu udah dilakukan. Nah, para pihak sudah menandatangani. Ya, saya rasa cukup valid. Nah, lebih kuat lagi kalau ditindaklanjuti dengan proses balik nama ke Sertifikat. pembelinya. Oke, right. Betul. AJB ini truth be told semua orang udah tahu lah ya. Yes. Udah sering dengar AJB, akte jual beli. Right. Cuma pas lagi aku riset-riset nih ya kan buat materi, I come across namanya PPJB. Boleh nggak dijelasin PPJB itu apa? Perjanjian pengikatan jual beli. Apa bedanya dengan AJB? Oke, perjanjian pengikatan jual beli itu adalah perjanjian yang dilakukan sebelum AJB dilakukan. Kenapa itu dilakukan? Biasanya nih ada banyak hal. Satu, mungkin sertifikatnya ini belum dipecah, jadi masih sertifikat induk. Biasanya itu di strata title. Ya, jadi pengikatan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bisa juga karena belum dilakukan pembayaran pajak-pajak. Itu bisa. Lalu yang ketiga, karena mungkin pembayarannya belum lunas, jadi masih bertahap. Jadi misalnya jual beli harganya contohnya 3M, tapi si pembeli mungkin baru mempunyai 1M pertama, lalu dengan termin tertentu, nah biasanya pakai pengikatan jual beli. Oh gitu. Yes. Oke, sekarang aku penasaran sama selama karirnya Bu Evelyn, ya Yes. kan? Kasus paling sering itu yang ditanganin tuh apa? Sebagai PPAT, sebagai notaris. Either one. Ya PPAT deh. PPAT. Iya. Kalau PPAT kasus ya, Kasus yang paling sering nih. yang paling sering ya, case yang paling sering ya, oke. Kasus yang paling sering itu biasanya berkaitan dengan waris ya, yang kadang-kadang sudah surat tanah udah lengkap, KTP sudah lengkap, begitu penandatanganan ada pihak dari salah satu ahli waris tidak setuju itu, atau waktu pada saat balik nama ahli waris. Nah, balik nama ahli waris, semua ahli waris sudah setuju, sudah datang, ternyata sertifikatnya tidak muncul karena disimpan oleh salah satu ahli waris yang tidak mau dibalik namakan ke seluruh ahli waris. Nah, jadi dipegang sendiri. Nah, seperti itu. What about yang paling wow? Ada nggak yang paling memorable, paling jelimet deh? Okay. Selama yang paling jelimet ya. Paling jelimet, yang paling jelimet itu saya pernah membantu ada saudara saya. Saudara saya waktu itu saya kebetulan mereka sudah tinggal di rumah ini sudah lama sekali. Mungkin ya dari lahir ya, mungkin udah berpuluh tahun, ada 40 tahun saya rasa. Nah, akhirnya meminta tolong kepada saya untuk mengurus sertifikatnya di BPN. Semua surat persyaratan sudah kita penuhi dan akhirnya sudah sampai ke BPN. Pada suatu saat itu udah membutuhkan lah mungkin setahun atau 2 tahun. Semua sudah dipenuhi, pengecekan lapangan sudah, dan keterangan semua ala kiri kanan juga mengatakan memang mereka yang berhak dan memang menempati secara fisik, menguasai secara fisik di situ. Nah, di BPN pada saat itu setelah udah melakukan akhirnya setahun atau 2 tahun, BPN waktu itu memanggil saya dan para pihak yang mengajukan pensertifikatan. Nah, BPN waktu itu menunjukkan bahwa ini ada suratnya, sudah tinggal ditandatangan, Bu. Nah, kita lega dong, ya kan? Yeah. Akhirnya finally. Nah, nggak lama dari itu ternyata keluar ada satu sertifikat atas nama orang lain. Waduh. Nah, itu dia. Jadi itu bagi Mafia saya. dong itu. Saya nggak tahu ya di mana kesalahannya dan saya nggak tahu bagaimana pada saat itu yang kasusnya paling wow. Pada saat itu BPN yang bersangkutan bilang, Bu, karena ada dua pihak, bukan 2 sertifikatnya, 2 pihak yang mengklaim, lebih bagus diselesaikan di jalur hukum. Oke. Terus lanjutannya gimana tuh? Sampai sekarang pihak tersebut masih tinggal. Yang minta tolong sama saya, keluarga saya itu masih tinggal di situ, dan tidak ada kejelasan karena dari pihak yang namanya tertera di sertifikat itu pun sampai hari ini pun tidak pernah muncul. Dari awal mereka tinggal di situ pun tidak pernah muncul. Cuman pas baru mau bikin sertifikat langsung tiba-tiba gitu? Ada.
keluar, dan itu setelah 2 tahun pengurusan sertifikat itu baru keluar. That's crazy. Yaitu. Dan Ya, ini nggak, aku yakin nggak cuma satu-satunya, ada banyak ini kasus begini kan. banyak. Dan itu saya dengar banyak hal seperti itu. And they have no idea where is the person's comes. Goib. Iya. Tiba-tiba. Ini kita coba reka adegan ya. Aku bawa berkas-berkas gitu kan. Datang ke kantor ibu. Bu Evelyn, istri aku jual tanah aku tanpa sepengetahuan aku. Aku gimana nih ngurus harta gono gininya? Oke. Gimana Bu? Jadi sang istri menjual tanpa sepengetahuannya Mas Jordi. Ini menjual, Mas Jordi taunya sudah terjual sertifikat. Maksudnya jadi berkas yang Mas Jordi bawa ke aku ini apa aja nih? Let's say aku punya sertifikat, ya kan, terus punya AJB, dokumen-dokumen girik, petok gitu-gitu lah. Tapi aku udah punya sertifikat. Dokumen pendukung si sertifikat. Tapi tiba-tiba ada AJB. Iya. AJB-nya atas nama istri. Iya, sama selingkuhannya. Oke. Iya. Menjual tanpa menjual gitu ya. Mas Jody nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba udah keluar aja gitu. Gimana Keluar tuh ngurus AJB-nya? Sertifikatnya belum? Iya. Kok bisa terjadi? Pertama. Oke, jadi bisa banyak hal ya. Yang pertama, sebenarnya kalau jual beli yang berkaitan dengan harta gono gini, perkawinan, itu seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak. Misalnya sertifikat atas nama si suami, atas nama Mas Jordi, otomatis istri harus menyetujui. Kalau atas nama istri harus suami harus mengetahui. Tapi dimungkinkan sang istri bertindak sendiri tanpa persetujuannya Mas Jordi apabila perolehan tanah tersebut mungkin sebelum pernikahan dengan Mas Jordi. Mungkin. Jadi itu mungkin harta bawaan, bukan harta gono gini. Tapi kalau kita menyebut memang harta gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama pernikahan, harus ada persetujuan. Kecuali ada perjanjian pisah harta. Kalau ada perjanjian pisah harta, nah itu istri dapat bertindak sendiri, suami juga dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan pasangan. Tapi let's say udah ada itu, cuma tetap aja keluar AJB-nya. Berarti ini ada. Nah, mungkin bisa dipelajari, bisa dipelajari di AJB tersebut. Karena di AJB tersebut apa tertulis ya? Karena kalau PPAT biasanya akan memasukkan penjualan atau yang menjual ini memperoleh persetujuan dari suaminya. Dipalsuin. Nah, kalau itu makanya kita harus cek. Cek. Bisa mungkin dipalsu, bisa juga mungkin tidak. Ya kita mesti dilihat itu, kalau itu kembali ke ranah hukum ya. Kita mesti cek ya. Berarti kalau kenapa kok akhirnya itu dibuat gitu loh. Berarti let's say kalau aku kejadian kayak gitu sama aku, terus aku bawa ke pengadilan, harusnya aku menang dong. Nah gini, yang pertama kalau ada terjadi seperti itu nih, misalnya ya kan, pertama saran saya adalah kembali ke PPAT-nya. PPAT yang membuat perjanjian tersebut, akta tersebut, ditanyakan gitu loh, ditanyakan bagaimana ibu bapak bisa menerbitkan ini. Ya, karena kebetulan saya suaminya dan saya tidak mengetahui hal ini. Karena sebenarnya pasti PPAT beritikat baik untuk membantu AJB dengan syarat yang pasti. Nggak mungkin gitu loh, tidak dilangsungkan tanpa persetujuan pasangan gitu. Jadi mungkin ditanyakan terlebih dahulu itu tersebut. Lalu yang kedua, kalau tidak mendapatkan jawaban yang mungkin memberikan jawaban yang terbaik, mungkin ya bisa dilakukan, dilanjutkan ke jalan hukum. Seperti itu. Tapi kalau udah dihukum tuh berarti ya tergantung nanti hakimnya. Hakim, lalu tergantung para pihak. Ya gitu sama loh. Ya kan kalau aku udah kasih dokumen sebisa aku ya sudah. Berarti I did my part, tinggal sisanya. Tapi yang pasti kita harus cari dulu. Harus cari dulu why something happen like this. Nah, terus aku punya kasus kedua nih, teman aku nih. Punya warisan, terus kakak adenya nggak akur, gitu kan. Nah ini biar bagi rata tuh, biar adil gitu ya. Itu mendingnya sebaiknya tuh gimana sih buat mereka solusinya?
Gini, secara hukumnya itu dibagi sama rata kepada semua ahli waris. Secara Oke. hukumnya ya, kalau misalnya tapi dengan sama ratanya tuh kalau misalnya antara orang tua, mungkin orang tua sudah meninggal, ini Tunggu tinggal dulu Bu, anak-anak. ini hukum apa dulu nih? Hukum Makanya Indonesia atau hukum betul. Islam? Betul. Nah, Ya maksud kan? saya kalau hukum perdata, Ha-ha. secara hukum perdata, kita lihat dulu yang meninggal ini bapak ibu atau bapak aja atau ibu saja. Karena Ya. ada pengaturan tersendiri. Nah, kalau di antara sibling, biasanya tadi kan dibilang kalau tidak akur ya. Kalau di antara sibling, biasanya kalau di hukum perdata sama rata. Di antara sibling, bagian mereka sama. Nah, kalau di hukum Islam Ya. itu ada pengaturannya tersendiri. Mm-mm. Nah, tapi di luar ini semua, kalau tadi pertanyaannya gimana nih supaya mereka supaya mereka merasa nggak terzolimi, mereka Iya. bisa akhirnya bisa terjadilah proses pembagian warisnya. Ya mungkin mereka bisa melakukan namanya pembagian harta bersama. Mereka mau mensepakati seperti apa pembagiannya bisa, gitu loh. Nah itu bisa menandatangani namanya akte pembagian harta bersama. Oke. Begitu tergantung dengan apa yang diwariskan. Misalnya tanah ya, yang berkaitan dengan tanah. Tanahnya ini bersertifikat atau tidak? Bersertifikat. Kalau bersertifikat, kita lihat apakah tanahnya ini masih kondisi sertifikatnya masih hidup apa tidak statusnya. Karena seperti HGB, hak pakai, ada masa jangka waktu berakhir ya. Kalau hak milik mungkin bisa langsung APHB. APHB itu langsung atau pembagian harta bersama. Tapi kalau misalnya bukan hak milik, misalnya HGB yang sudah habis, berarti itu sudah jatuh ke tanah negara. Oke. Biasanya mereka bisa melakukan perjanjian pembagian harta bersamanya. Ada pembagian harta bersama atau pengoperan hak, itu ada istilahnya. Tapi pendeknya mereka bisa menyelesaikan di hadapan notaris dan PPAT. Oke. Kalau pecah sertifikat itu caranya gimana? Pecah sertifikat. Ha-ha. Kalau pecah sertifikat biasanya kami ajukan ke BPN. Nanti di BPN mereka akan melakukan prosedur-prosedur seperti pertama mengisi dulu formulir permohonan pemecahan sertifikat. Lalu yang kedua mereka biasanya akan mengadakan pengukuran. Setelah pengukuran ya nanti mungkin itu di BPN ya, mungkin yang lebih diketahui secara detail apa yang harus dilakukan. Oke. Bu Evelyn, ini Ya. banyak banget nih di channel aku komentar-komentar tentang kayak Mas Jordi gimana caranya buat AJB gitu. Nah ini mumpung ada notarisnya di sini guys, jawaban dia guys, silakan Bu Evelyn. Oke, notaris, bukan notaris, persyaratan membuat AJB ya. Iya. Oke, AJB yang pertama persiapkan adalah KTP, jati diri ya, Ya. KTP, NPWP, KK, lalu kalau sudah menikah akte nikah bersama pasangan, begitu juga datanya pasangan, itu yang pertama disiapkan. Lalu yang kedua disiapkan juga itu sebagai pihak penjual ya, penjual pembeli harus menyiapkan hal tersebut. Lalu yang kedua make sure sertifikatnya itu ada, jadi bukan sekedar ya saya punya sertifikat fotokopinya tapi ternyata fisiknya nggak ada. Make sure sertifikatnya ada. Lalu yang kedua lakukan pengecekan terlebih dahulu. Itu. Lalu yang ketiga siapkan juga PBB-nya, SPPT PBB. Lalu yang keempat sepakati juga harga jualnya yang betul dan termin pembayarannya. Itu. Oke. Yes. Bu, aku mau curcol sedikit ya. Yes. Jadi kan di channel ini nih banyak yang nanyain cara ngecek sertifikat, Ya. cara ngurus balik nama gimana, warisan gitu kan. Terus ada juga nih komentar-komentar yang bilang kayak, pengecekan sertifikat puluhan juta. Aduh, ngurus tanah mahal. Gitu kan, biayanya mahal, banyak banget yang kayak gitu kan. Tapi setelah aku korek-korek, Yes. antara dua, satu mereka kena kasus mafia tanah atau mereka ke PPAT, dan yang paling sering ini ke PPAT. Oke. Nah, sebenarnya aku mau tanya tuh, emang ada nggak sih SOP-nya biaya PPAT standarnya tuh ada nggak?
Oke, jadi sejauh ini sih yang diterapkan oleh pemerintah kita di undang-undangnya, biaya yang ada itu adalah biaya akta. Biaya akta itu ada gitu loh. Oke. Biaya akta ada, itu ada 0,5%, ada 1% dari transaksi. Tapi biasanya bagi kita semakin besar nilai transaksi itu kita semakin mengecil. Semakin mengecil. Yes, biaya akta ya. Biaya akta. Oke. Nah, kalau dibilang tadi kok biaya pengecekan mahal, biaya mahal. Nah, mungkin dianggap biaya notaris mahal dan pengurusan itu mahal. Mungkin kadang sometimes kita memberikan harga ke klien itu kita dalam satu package, satu bundle. Oke. Jadi mungkin ya seperti saya juga, kadang saya memberikan satu bundle, tapi kadang juga saya memberikan perincian. Nah, Oke. ya bundel itu mungkin di depan, tapi kalau dibaca halaman kedua ketiga mungkin ada perinciannya. Yang mungkin itu klien kadang-kadang lihat depannya aja, wow mahal ya gitu loh. Tapi begitu di breakdown ternyata kadang-kadang dari kita mahal itu pajaknya. Karena untuk melangsungkan suatu AJB itu kan biasanya sebelum tanda tangan AJB ada kewajiban pembayaran pajak penjualan pembelian. Nah, kadang pajak penjualan itu ditanggung oleh penjual, pajak pembeli tanggung oleh pembeli. Tapi pada prakteknya kadang-kadang kita kan sesuai dengan permintaan. Bu, yang beli ya udah pajaknya saya aja deh yang tanggung. Misalnya penjual bilang begitu. Pembeli saya aja yang pajaknya semua. Akhirnya begitu kita memberikan perincian, mungkin terkesannya kok besar ya. Tapi kalau dilihat ternyata pajak pembelian berapa, pajak penjualan berapa, dan ada beberapa hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan pengurusan penyiapan AJB tersebut. Oke. Yes. Nih aku dapat kabar burung aja nih ya. Oke. Kan tadi yang Bu Evelyn bilang kan based on pajak nih. Yes. Ya kan? Ya. Hanya saja di lapangan ada nih kabar burung kalau yang dijual tuh bukan nilai tanahnya, tapi lebih kepada waktunya. Jadi contohnya gini, ada paket-paketnya nih. Oh, orang datang nih, aku PPAT. Oh, lu mau paket apa? Paket seminggu, 2 bulan, apa 3 tahun? Gitu kan? Kalau lu seminggu ya sinilah setoran dulu. Ya kan? Lebih gede. Pokoknya taruhlah 5 juta, seminggu 5 juta, 2 bulan ya lu 3 juta lah. Kalau 3 tahun ya ada sini 1 juta enggak apa-apa. Gitu. Loh, kok bisa beda-beda waktunya gitu loh. Emang mereka kalau misalnya dari awal bisa seminggu, kenapa nggak seminggu aja dari awal bisa gitu? Oke. Kok kayak Hokben ya, ada paket-paketnya. Makanya yang ini paket hebat, panas, paket nasi. Kalau jadi gini, pengalaman sama saya, kita nih bekerja tim kan, kita bekerja tim. Saya bilang tim adalah kalau melakukan AJB dan balik nama itu bukan hanya saya aja. Saya harus melibatkan beberapa instansi, yaitu instansi perpajakan karena dari validasi pajak, lalu instansi BPN untuk balik nama, ya kan, ada beberapa instansi yang terlibat dalam melakukan satu AJB dan balik nama. Nah, ditanyakan tadi mengenai paket. Kalau saya pribadi, saya tidak menjawab mengenai paket, tapi mungkin variabel biaya yang dikeluarkan. Oke. Jadi variabel biaya yang dikeluarkan itu pertama kita bisa melihat juga dulu, kita bisa menghitung dari kompleksitas yang kita kerjakan. Misalnya nih contoh, mau AJB tapi sertifikatnya pertama masih dalam kondisi roya, kondisi belum diroya, atau masih di bank. Jadi kita harus melakukan proses yang mendahului sebelum AJB. Itu satu. Lalu yang kedua, mungkin saya di Jakarta Selatan. Nah, ternyata yang meminta ke saya yang di daerah Aceh. Bu, tolong Bu urusin saya di Aceh gitu. Nah, itu seperti itu kan. Jadi seperti itu yang ada mungkin kesulitan-kesulitan yang harus diperhitungkan supaya membuat AJB-nya itu bisa terlaksana. Mengenai kecepatannya, mengenai kecepatan pelaksanaan. Nah, saya kalau saya pribadi, saya mengerjakan sesuai SOP.
Saya kerjakan, saya masukkan untuk permohonan validasi pajak-pajak ya saya lakukan sesuai dengan prosedur. Saya masukkan ke BPN sesuai prosedur dan masukkan baik nama sesuai prosedur. Nah, begitu pelaksanaan terjadi, biasanya di lapangan banyak hal yang terjadi. Bisa juga seperti sekarang sertifikat online, semua lewat online. Itu sometimes dari server bisa terjadi, sometimes juga kayak pemekaran lingkungan, nah seperti itulah. Jadi ya mungkin makanya jadi bervariasi harganya. Oh gitu, Iya, betul. oke. At least sekarang jelas ya. Jadi bukannya semata-mata kalau misalnya PPAT nyodorin harga segitu karena mereka punya jalur Kita belakang. udah lihat ya, kita udah lihat kondisinya sih, situasi dari kira-kira seperti apa sih nih yang mau kita kerjain. Oke. Nah ini ada kabar burung lagi nih. Ya, Jadi banyak nih kasus-kasus aku dengar ya setelah riset-riset itu orang ngecilin AJB-nya oke, supaya pajaknya nggak gede, oke. gitu kan? Mm-mm. Sebagai notaris dan PPAT, Yes. ini langkah etisnya nih sebenarnya harusnya gimana sih? Langkah etisnya biasanya saya kalau ada klien datang mau AJB, setelah semua persyaratan dipenuhi, yang saya tanyakan adalah harga transaksinya berapa. Nah biasanya yang saya cantumkan adalah harga transaksi. Oke. Harga transaksi. Masalah mereka mengecilkan harga tersebut, saya hanya menginginkan klien saya untuk mengatakan secara jujur kepada saya berapa harga transaksi tersebut yang akan kita tuangkan di AJB. Itu aja sejauh itu sih. Dan kalau mengenai yang ingin mengecilkan, ya mungkin itu kembali ke personal masing-masing ya, ke para pihak individual masing-masing yang mereka sepakati bersama, yang ingin mungkin mereka ingin cantumkan ke dalam akte, tapi saya sebagai PPAT ya mungkin saya nggak tahu itu apa ya kesepakatan mereka di belakang. Tapi kalau saya pribadi adalah pertama saya memang harus mencek dulu NJOP-nya berapa dan harga transaksinya berapa. Nah biasanya kalau harga transaksi misalnya terlalu melonjak juga saya akan bertanya juga misalnya apakah memang ini benar harga transaksinya, atau kalau terlalu rendah juga saya akan juga bertanya, karena biasanya kalau harga transaksi di bawah NJOP pun saya akan menyarankan sebaiknya minimal sebesar NJOP. Sorry, biar lebih jelas aja. Tapi kalau kayak gitu dilakukan itu sah-sah aja dong berarti? Kan tergantung yang jual. Saya mau jualnya segini. Ya sebenarnya itu kan tergantung pihak ya. Iya. Tapi sebenarnya adalah ya sebaiknya memang harga transaksi lah yang dicantumkan di AJB karena itu berkaitan dengan pajak-pajak yang dibayarkan. Iya. Yes. Which is why mereka kecilin supaya bayar pajaknya juga nggak gede kan gitu. Yes. Tapi pertanyaannya tuh itu legal nggak sih sebenarnya? Ya kalau dari secara peraturan ya otomatis memang harus dimasukkan sesuai dengan harga transaksi. So it is legal. Dimasukkan harga transaksi. Oke. Saya nggak bilang adalah dikecilin itu legal, saya nggak bilang gitu. Oke. Saya bilangnya adalah yes. Oke. I'll just keep it at that. Nggak, I won't press anymore, nggak apa-apa. Yes. Di situ aja. Bu Evelyn. Yes. Di era digital ini, sejujurnya aku itu termasuk yang pro terhadap perubahan ya. Ya. Jadi perubahan karena dunia ini udah mulai bergerak menuju ke arah digital. Ya. Apa-apa digital gitu Ya. kan. Even kayak surat-suratan, kertas-kertas semua sekarang udah paperless. Ya. Even cash aja sekarang udah cashless loh. Yes. Ya kan, dan aku salah satu orang yang pro terhadap itu, Ya. perubahan itu. Nah, BPN itu kan udah ada aplikasi Sentuh Tanahku. Ya. Ya kan, ini termasuk salah satu perubahan digital mereka, transformasi digital kalau mereka sebutnya. Pertanyaannya tuh buat notaris dan PPAT, apakah ini sebuah tantangan atau opportunity? Oke, dua-duanya ya. Oke, yes and no. Yes, yes opportunity, yes tantangan juga Oke. bagi saya. Opportunity-nya adalah
tentu ya kemajuan digital itu kemajuan teknologi itu membuat harusnya lebih mudah, semuanya menjadi lebih cepat, lebih efisien. Nah untuk pribadi, untuk saya dalam menjalankan tugas, saya sih melihat ini lebih baik secara digital. How so? Contoh pengecekan sertifikat. Kalau dulu mungkin harus bolak-balik ke BPN kayak mengambil nomor untuk melakukan pengecekan, itu susah sekali. Kadang dulu ada zamannya saya datang pegawai saya datang jam 5 pagi, jam 6 pagi masih kehabisan nomor. Besoknya datang lagi. Nah, kalau dengan zaman digital seperti ini, kita kalau sudah kita tahu SOP-nya, yaitu kita harus scan asli dari sertifikat, ID para pemilik juga kita harus scan warna. Nah, itu masuk. Nah, biasanya itu sangat cepat prosesnya. Jadi itu sangat membantu menurut saya. Kalau servernya tidak down, servernya yes. Tapi namanya juga sistem ya, namanya sistem teknologi, nggak semuanya perfect berjalannya. Cuma basically kalau misalnya itu berjalan, semua sistem berjalan dengan baik, sistem digital itu bagi saya suatu hal yang menolong, memudahkan. Oke. Nah, tapi tentu ada tantangan tersendiri. Karena itu pasti perubahan yang sangat drastis dari kita mungkin bisa melakukan semuanya secara manual, kita periksa benar-benar secara kita ibaratnya nih kita pergi ke BPN kayak tadi sentuh tangan aku, kita pergi ke BPN, kita lihat buku tanahnya. Ini kita nggak lihat buku tanah, tapi kita lihat sentuh tanahku. Nah, kalau memang itu semua udah terintegrasi dengan baik, saya rasa itu cukup aman dan cukup membantu. Tapi memang kita perlu sebagai PPAT, apabila ada hal baru, kita perlu disosialisasikan terus-menerus supaya kita sebagai PPAT juga siap menghadapi perubahan yang ada. Oke. The thing is, some people argue kalau terutama PPAT ya, kalau yang namanya semua nih udah digital, nanti kerjaan saya gimana? Ini mengancam kerjaan saya jadi nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngelakuin kerjaan saya, dimakan sama mesin semua. Saya nggak punya kerjaan dong. Iya. What do you think about that? Untuk saat ini sih, secara undang-undang jabatan PPAT notaris dalam hal pembuatan akte notaris dan PPAT itu kan diharuskan kita membacakan, juga diharuskan kita juga melihat apakah mereka pihak yang kompeten dalam melakukan transaksi tersebut. Jadi sejauh saya sih itu tetap harus dilakukan. Jadi mungkin fungsi notaris dan PPAT agak sedikit bergeser tadi mungkin ya. Bergeser. Mungkin tadinya sebagai pihak penentu apakah suatu transaksi itu valid atau enggak. Mungkin bergeser dalam arti pejabat yang melaksanakan transaksi, tapi validitas mengenai dokumen-dokumen yang mendukung mungkin itulah nanti yang bisa dilakukan oleh mesin. Jadi sebenarnya membantu kalau menurut saya. Karena kalau untuk pelaksanaannya AJB-nya sendiri, mungkin kan tetap ada, memang kita harus ada kewajiban kita membacakan, para pihak accept that points in the perjanjian. Jadi nggak mungkin itu sebenarnya dilakukan oleh pihak lain kecuali notaris dan PPAT. So you think they're wrong? They are not wrong. They are not wrong. But I think semua perubahan itu membutuhkan waktu bagi orang menerima. Menurut saya. Nah, tapi selama perubahan itu memang kita bisa melihat manfaatnya dan mungkin yang melakukan perubahan itu bisa memberikan sosialisasi yang tepat kepada kita mungkin PPAT dan notaris, saya rasa itu bisa dilaksanakan. Pemerintah ini kan lagi gencar-gencarnya ya mendorong tentang sertifikat elektronik. Yes. Ini kan. Pertanyaannya, PPAT itu siap nggak untuk menerima sistem baru nih? Sertifikat elektronik? Yes. Kebetulan sertifikat elektronik udah berjalan beberapa waktu yang lama. Dan pertanyaan ini juga udah sering banget diajukan oleh banyak klien. Dan banyak yang mereka ingin jual beli dan bilang, Bu, tapi saya mau tetap sertifikatnya pakai buku yang hijau itu. Exactly. Nah, saya bilang kebetulan BPN begitu sudah masuk BPN, mereka akan rubah alih media ke elektronik. Nah, jadi siap atau nggak siap? Ya harus siap. Kalau saya, karena saya ada di Indonesia menerapkan hal seperti itu, siap nggak siap saya harus siap. Karena bagaimanapun saya harus memfasilitasi pihak-pihak yang memang ingin melakukan AJB.
Kalau saya tolak karena memang si buku hijau itu memang tidak boleh diserahkan kepada negara, berarti tidak bisa ada transaksi HJB. Nah, ya saya sekarang di sini keberatan mereka adalah, Bu, sekarang kalau udah elektronik, Bu, apakah itu bisa dijamin aman atau tidak barcode tersebut? Nah, ya kembali ya saya menyerahkan kepada mungkin bank data ya, bank datanya BPN yang untuk ya memohon ya supaya itu menjadi supaya bisa mengamankan data-data para klien. Tapi saya rasa sih itu cukup aman karena saya yakin BPN pasti menerapkan peraturan tersebut, sudah memikirkan matang-matang apa yang harus mereka lakukan dengan data-data tersebut. Sejauh ini kolaborasi antara PPAT dan ATR BPN, do you think udah berjalan dengan baik? Tough question. Wow, very. Oke. Yeah. Apakah sudah berjalan dengan baik? Okay, if it is tough, I can say yes. Oke. Sudah berjalan dengan baik karena dalam artian ada terjadi apapun dalam hal mengurus dengan suatu hal yang berkaitan dengan pertanahan, ya komunikasi itu bisa dilakukan kepada pihak BPN. Jadi mereka juga tidak menutup diri terhadap masukan dari kita notaris dan PPAT. Ya jadi mungkin itu bukti bahwa masih terjalin dengan baik. Ya saya sih berharap itu dapat terus terjalin dengan baik, komunikasi itu dapat terjalin dengan baik, sehingga masalah-masalah, tantangan-tantangan yang ada di dunia pertanahan dapat diselesaikan bersama-sama. Oke. Ada nggak visi atau taruhlah kayak in the next 10 years gitu kan, apa yang bisa dilakukan PPAT supaya makin dipercaya nih sama publik? Karena kan banyak kan yang stigma-stigmanya kayak, aduh PPAT mahal, gini gitu kan. Yes. Nah, biar meyakinkan masyarakat itu gimana caranya? Ya, meyakinkan masyarakat ya. Yes, silakan. Oke, ya pokoknya jangan takut datang ke PPAT. PPAT itu mengerjakan tugasnya dengan teliti, dengan transparan, dan memberikan apabila mengenai biaya juga memberikan perincian biaya dengan lebih terbuka apapun itu, dan kapanpun itu kita bisa menerima saran, menerima masukan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pertanahan. Itu saja. Dan ya kita maunya juga membantu masyarakat semaksimal mungkin dengan waktu juga yang cepat, dengan biaya yang juga mungkin terjangkau. Itu aja. Thank you so much, Bu Evelyn. Sama-sama Mas Jordi. Ini seru banget. Aku masih banyak sebenarnya kasus-kasusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang gokil masih banyak. Cuman udah dicomelin durasi mas. Oke. Aku ngalah aja. Oke. Semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih banyak udah memberikan informasi, wawasan, edukasi. Semoga teman-teman di rumah bisa terbuka pikirannya, matanya, dan juga wawasannya dari perbincangan kita tadi. Bu, terima kasih banyak udah mau datang ke podcast kita. Sama-sama. It's been an honor. It's been a wonderful time chatting with you. Aku harap kalau diundang mau lagi dong. Sama-sama, anytime. I would like to. There we go. Buat teman-teman yang suka perbincangan kita, drop a like, comment, dan keep supporting channel Tanya Mas Jordi. Karena every like, every comment, dan every subscribe sangat membantu channel kita. Dan buat membuka wawasan dan edukasi juga. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, komen di bawah. Kalau ada topik yang mau kalian bahas, Yes. komen di bawah juga. Nanti narasumbernya gue panggilin yang tepat. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Tanya
Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu. Tanah yang terjamin, hak yang pasti. Sama Mas